Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube saya, Raden Arya Pradana. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Pada kali ini saya akan sharing tentang masalah keajaiban yang menjadi bagian dari ilmunya Gusti Allah, Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Raden Arya Pradana. Nah, sahabat Raden Arya Pradana, setelah saya mengupload tentang kaitannya dengan makna ilmu batin ngagem rasa, tiga cahaya rasa mulia, ada yang bertanya secara pribadi kepada saya mengenai banyak hal. Salah satunya adalah, Dan Arya, apa kaitannya filosofi itu atau makna ilmu batin itu dengan kehidupan kita? Saya jawab bahwa kehidupan kita itu akan menjadi lebih indah jika kita bisa menjadikan sesuatu ilmu batin ngagem rasa tiga cahaya rasa mulia itu menjadi salah satu bagian fondasi prinsip kita. Kenapa begitu? Saya jelaskan kepada dia bahwa Bumi Arya ngagem rasa, filosofi dasarnya saya adalah ngagem rasa tiga cahaya rasa mulia. Artinya kita menggunakan rasa jiwa dalam menjalankan kehidupan kita. Dan yang kedua, tiga cahaya rasa mulia, tiga cahaya yang menjadi suatu tujuan atau suatu dasar atau suatu prinsip apapun itu adalah sesuatu yang membuat kita manusia menjadi orang yang penuh makna, karena kita menggunakan tiga cahaya kebaikan yang ada di muka bumi ini menjadikan diri kita menjadi manusia yang mempunyai rasa mulia. Saya ulangi tentang tiga cahaya rasa mulia tersebut. Yang pertama, cahaya kebaikan dari bekti kita terhadap Gusti Allah, Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agama keyakinan kita. Yang kedua, cahaya kebaikan dari bekti kita terhadap orang tua dan keluarga inti kita. Keluarga inti kita itu banyak. Bisa orang tua kita, mertua kita, anak, istri kita, suami kita, siapapun itu yang adik kita, itu yang menjadi keluarga inti kita. Yang ketiga, cahaya dari kebaikan kita, dari bekti kita terhadap sesama makhluk hidup dan sesama manusia. Nah, ada yang tanya, Dan Arya itu dari mana? Terus terang, kalau Bumi Arya ngagem rasa, saya menggunakan prinsip itu, ngagem rasa. Ngagem rasa itu menggunakan rasa jiwa. Nah, sedangkan tiga cahaya rasa mulia itu saya ambil dari nama orang tua mertua saya. Tiga dari nama Tri Wahyuni, dari nama mama saya. Cahya dari nama papa saya, Nur Abadi. Rasa dari nama almarhum bapak mertua saya, Suroso Martoswiknyo. Dan yang keempat, mulia, saya ambil dari nama ibu mertua saya, Supri Mulyati. Nah, itu memang saya jadikan suatu landasan hidup saya. Walaupun saya masih banyak belajar
tapi saya berusaha menjadikan itu menjadi suatu keajaiban. Nah, ada yang bertanya sama saya, Dan Arya, apa ini maksud dengan keajaiban itu? Keajaiban itu akan datang ketika kita tidak berhitung terhadap kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan apa saja itu terserah jenengan, terserah diri kita. Tapi kebaikan itu menjadi suatu tabungan kita untuk kita mengetuk kersane Gusti Allah, untuk kita bisa merasakan kebahagiaan. Nah, jadi 3 cahaya rasa mulia itu memang susah-susah gampang, saya pun masih banyak belajar. Tapi keajaiban-keajaiban itu bisa datang kapan saja, di mana saja, tidak melihat tempat, tidak melihat waktu, dan itu semuanya itu terjadi dengan begitu cepat. Ilmunya Gusti Allah itu sangat-sangat luas sekali. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa untuk berlogika. Jangan sekali-sekali kita melogikakan ilmunya Gusti Allah, Gusti Pangeran, karena ilmunya Gusti Allah kekuasaan. Ilmu itu artinya kekuasaan. Kekuasaannya Allah itu sangat-sangat maha dahsyat sekali. Contoh kecil. Contoh kecil adalah kita. Siapapun kita. Itu kita bisa kalah dengan bantal atau dengan guling. Loh, kok gitu Dan Arya? Oke, waktu itu juga sempat ada perdebatan juga. Oke. Ketika kita tidak berhati-hati, atau ketika Allah punya kehendak lain, kita bisa tengkuk kita sakit. Karena apa? Karena kita tidur salah bantal, kita tidur salah guling. Kita di sini kadang-kadang kemeng. Itu hanya dengan bantal saja. Hanya dengan bantal saja. Allah itu bisa mengalahkan dan menghancurkan ego kita seketika itu. Jadi, sahabat Raden Arya Pradana, memang kalau dipikir-pikir, apa yang menjadi pertanyaan kita adalah, kok iya ya, kok bisa ya, kenapa ya, seperti apa ya, bagaimana? Ya intinya, kalau saya sih intinya, jadikanlah ilmu yang kita punya itu manfaat. Ketika kita punya ilmu yang bermanfaat, itu menjadi sedekah kita terhadap diri kita, terhadap keluarga kita. Dan itu yang tidak akan putus amalnya sampai nanti kita di alam kubur. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan keturunan yang soleh dan soleha. Kalau saya salah ya tolong dimaafkan. Tapi seingat saya itu. Ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah ilmu itu
menjadi suatu keajaiban yang menjadikan diri kita menjadi manusia yang penuh dengan sesuatu keajaiban tersebut. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu A, B, C, D, E, jangan pernah kita menghitung bagaimana kita untuk mendapatkan kembali apa yang telah kita keluarkan, apa yang telah kita lakukan. Tapi jadikan apa yang menjadi ilmu itu menjadi manfaat untuk masyarakat. Sekecil apapun ilmu itu menjadi suatu awal keajaiban. Contoh kecil aja. Saya punya teman. Dia itu pernah menolong seorang bapak-bapak yang kecopetan di stasiun kereta api. Di stasiun kereta api. Ya kan? Jadi ini dari perjalanan dari Jakarta ke Jogja. Nah, saya itu posisinya teman saya itu bercerita dan memberikan kesaksian sendiri bahwa wih ya aku ki nulungi wong. Jadi ceritanya ini bapaknya kecopetan, orang duwe tiket. Artinya ini tiket segala macam itu, KTP, tiket itu ada di dompetnya, ATM semuanya. Nah, dia itu posisinya, menurut cerita dia akhirnya karena dia waktu itu berada dalam antrian, jadi dia sedang mau antri masuk ke dari stasiun Gambir di Jakarta, dia mau masuk ke ruangan yang ruangan tunggu kereta. Dia persis di belakangnya, bapak itu kelihatan bingung. Akhirnya dia menenangkan bapak itu, bertanya, "Wonten apa, Pak? Ada apa, Pak?" "Kula kecopetan." Akhirnya dia dengan sabar dan sigap mengantarkan bapak itu ke petugas. Tidak ada KTP, dia mengingat. Dia memberikan nama, "Bapak pakai kereta apa?" Disebutlah kereta ini. Keberangkatan jam berapa? Keberangkatannya jam segini. Atas nama siapa? Disebutkan. Dan itu bisa terdetek, akhirnya diprintkan, boarding pass didapatkan oleh dia. Hanya berbekal ilmu yang tulus, ya. Allah menjawab semuanya, Gusti Pangeran menjawab semuanya di keesokan harinya. Tiba di stasiun Tugu Jogja itu pagi, subuh. Nah, bapak itu beli minum dibayarin, beli makan dibayarin. Nah, besoknya Allah itu menggantikan suatu keikhlasan tersebut karena bekti kita terhadap sesama manusia tersebut. Yang poin ketiga itu digantikan semuanya seketika itu. Nah, ketika sampai stasiun Tugu, dia mesen taksi. Tapi karena mungkin waktu itu, ini sebelum COVID ya, tapi karena waktu itu mungkin antriannya banyak, akhirnya dia menunggu itu sudah sampai hampir 20 menitan lebih. Dia bilang, "Yo nek arep setengah jam ki yo arep setengah jam dan area." Nah, begitu dia menunggu, bapak tersebut itu dijemput sama supirnya. Supir sama anaknya dia jemput, cerek. Begitu ngelihat teman saya tersebut, itu bapak itu stop, diundang gue. Akhirnya
dia mendapatkan tumpangan gratis karena bekti dia. Tidak sampai di situ aja, ya kan? Karena dia itu posisinya agak jauh, ya kan? Dia akhirnya ya udah, saya di drop aja di rumahnya. Akhirnya sholat subuh di rumahnya si bapak yang ditolong oleh teman saya tersebut. Singkat cerita, begitu subuh selesai, diajak sarapan nyoto. Diajak sarapan nyoto, dan akhirnya ya sudah. Nah, dia mendapatkan kebahagiaan, dia sampai rumah itu tenang, tidak mengeluarkan biaya, dan yang paling penting dia dapat rezeki, tumpangan gratis karena kebaikan dia. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, ilmunya Allah, kekuasaannya Allah itu tidak serta-merta bisa kita logikakan. Siapa sangka bapak tersebut adalah orang sugih. Akhirnya setelah Ma'am Soto ngedrop bapaknya pulang kembali, diantarlah ke rumahnya. Perjalanan dari stasiun Tugu, ya kan, ke rumahnya di Condong Catur. Ya, di Condong Catur itu ketika setelah selesai ngedrop, akhirnya dia melanjut. Nah, rumah teman saya itu ada di daerah deket Kopeng, Kaliurang. Jadi bayangkan, karena keikhlasan kita, Allah menunjukkan keajaibannya. Nah, demikian sahabat Raden Arya Pradana, keajaiban-keajaiban yang bisa terjadi ketika kita menggunakan hati dalam menjalankan suatu kebaikan. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Raden Arya Pradana. Tebarkan kebaikan dan jadikan kebaikan itu menjadi landasan dasar kita untuk mendapatkan ridhonya Gusti Pangeran. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.